Salam kekasih Kristus, kita ketemu lagi hari ini untuk belajar firman Tuhan. Biar hidup kita juga selalu dibaharui dan selalu kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kalau kita hidup dengan kehendak daging kita akan terseret oleh apa yang dunia ini tawarkan dan kita akan melupakan atau menjauh dari Tuhan. Maka jangan lupa kita harus setiap hari mendengarkan firman dan setiap hari harus membaca firman supaya kehidupan kita tidak terpengaruh oleh apa yang dunia yang sekarang ini. Dunia ini semakin jahat sehingga kita nanti tidak terombang-ambing atau kita terus bisa bergerak ya mengikuti kehendak Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, hari ini kita belajar mengenai firman Tuhan, siapa yang diselamatkan. Tema kita, siapa yang diselamatkan. Nah, kita lihat di Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21 dikatakan begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin. Jadi saudara kekasih Kristus, dari ayat firman Tuhan ini, kita tahu bahwa rupanya, ya bukan setiap orang yang berseru, kata Tuhan, yang akan diselamatkan. Tetapi dikatakan bahwa siapa yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, di sini kita harus pahami, ya, apa yang dikehendaki Bapa sebenarnya. Nah, ini yang harus kita telusuri saat ini, hari ini. Ya, kita belajar apa yang dikehendaki Bapa dari kita semua orang-orang yang percaya. Nah, pertama itu melakukan kehendak Bapa ini, apakah kehendak Bapa itu? Kita harus tahu dulu. Kalau dikatakan yang selamat itu adalah yang melakukan kehendak Bapa, kita harus tahu apakah kehendak Bapa itu. Kita lihat di ayat firman Yohanes 6 ayat 39 sampai 40. Yohanes 6 ayat 39 sampai 40 dikatakan begini. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dia di sini Allah Bapa ya, yang mengutus aku, yang mengutus Yesus maksudnya, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Dan ayat 40-nya, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi saudara kekasih Kristus, dari ayat firman ini Anda tahu ya bahwa kehendak Bapa itu adalah ya kita tidak binasa dan kita percaya kepada Yesus Kristus. Inilah kehendak Bapa. Jadi kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Nah, sekarang bagaimana kehendak Bapa ini sebenarnya, sehingga kita harus percaya kepada Yesus. Nah, kehendak Bapa itu sama dengan kehendak Yesus. Makanya kita harus tahu bahwa apa yang dikatakan Yesus ya bukan dari dirinya, atau apa yang menjadi kehendak Yesus itu bukan kehendaknya, tetapi kehendak Bapa. Makanya dikatakan kehendak Bapa itu sama dengan kehendak Yesus. Kita lihat ayat firman-Nya yang mengatakan seperti itu. Yohanes 6 ayat 36. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku. Nah, ini Yesus katakan, aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku. Selanjutnya, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus terus terang. Dia katakan bahwa Dia turun dari sorga. Itu bukan melakukan kehendaknya, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku, kata Yesus. Dia itu Allah Bapa yang mengutus Dia. Jadi apa yang Yesus sekarang ini ada ya bukan karena kehendak Dia, tapi kehendak Bapa. Nah, Yesus menegaskan kembali ya bahwa apa yang Dia lakukan itu bukan dari dirinya. Artinya pengajaran-pengajaran yang Yesus lakukan selama Dia ada di muka bumi itu bukan dari diri Dia. Kita lihat ayat firman-Nya Yohanes 7 ayat 16. Yohanes 7 ayat 16 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Nah, ini dipertegas oleh Yesus lagi, bahwa Dia itu sebenarnya datang bukan atas kehendak Dia. Ya, Dia datang, kalau di Yohanes 3:16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa,
Jadi memang kehendak Allah, ya, Dia mengaruniakan anaknya itu untuk setiap orang yang percaya supaya tidak binasa. Nah, inilah kehendak Allah tadi. Nah, Yesus menegaskan kembali bahwa setelah dia dikirim oleh atau diutus oleh Bapa, pengajaran-pengajaran yang dia lakukan pun itu semua bukan dari dirinya. Jadi pengajaran yang dia lakukan kepada murid-muridnya, kepada orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu bukan dari kehendak dia, bukan dari diri dia. Tapi pengajaran itu tadi ditegaskannya bahwa pengajaran itu itulah yang diajarkan Bapa, yang dikehendaki Bapa, ya, yang telah mengutus dia. Karena Yesus mengatakan itu berasal dari Bapa. Nah, dia menegaskan kembali bahwa di Yohanes 8 ayat 28 dikatakan begini. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Nah, ini luar biasa. Ya, Yesus itu sudah banyak menjelaskan bahwa dia itu mengajar, melakukan segala sesuatu, itu yang diajarkan Bapa kepadaku, katanya. Jadi semua pengajaran dia itu, apa yang dia diajarkan, itu semua apa yang diajarkan Bapa kepadanya. Jadi Yesus tidak melakukan kehendaknya sendiri. Dia mengikuti apa yang Bapa kehendaki. Sehingga apapun pengajaran dia itu seturut dengan kehendak Bapa. Makanya setiap orang, ya, yang melihat Yesus itu sama dengan melihat Bapa. Nah, perintah-perintah yang Yesus lakukan pun itu perintah dari Bapa. Nah, kita lihat ayat firman yang menyatakan bahwa perintah-perintah yang Yesus itu katakan itu pun dari Bapa. Yohanes 12 ayat 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi jelas, ya. Saudara sekalian, Yesus menyatakan bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Dan apa yang Yesus katakan, dikatakan di sini, dia menyampaikan sebagaimana yang difirmankan Allah Bapa kepadanya. Jadi jelas, ya, selama di muka bumi ini taat. Ya, dia selalu apa yang dia katakan, bukan karena keegoisannya atau karena dia anak Allah terus dia melakukan seenaknya dia, tidak. Semua perkataan dia itu, yaitu perkataan dari Bapa. Bahkan firman, ya, yang disampaikan Yesus juga, itu adalah firman dari Bapa. Mari kita lihat ayat firmannya, Yohanes 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jelas, jadi dikatakan kembali oleh Yesus, firman yang tidak kamu ikuti itu berarti kamu tidak mengikuti Bapa. Karena firman yang kusampaikan itu, ya, itulah yang difirmankan Bapa kepadaku, katanya. Nah, jadi saudara sekalian, apa yang dilakukan Yesus itu semua bukan atas kehendaknya sendiri, ya. Semua yang dia lakukan adalah apa? Kehendak Bapa. Baik pengajaran, baik firman, baik dia datang ke bumi ini, ya, ke dunia ini, itu bukan kehendak dia, tapi semua itu kehendak Bapa. Jadi melakukan yang diperintahkan oleh Yesus atau melakukan apa yang dilakukan Yesus, yaitu sama dengan apa? Sama juga dengan berarti kita melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Karena setiap apa yang dilakukan Yesus, setiap apa yang difirmankan Yesus, setiap apa yang dikatakan Yesus, ya, diperintahkan Yesus itu semua dari Bapa. Sama seperti apa yang Bapa kehendaki. Jadi sesuai dengan tema kita tadi, bahwa yang selamat itu adalah yang melakukan kehendak Bapa. Di Matius 7 ayat 21 ini, jadi kehendak Bapa ini sama semua. Apa yang dilakukan oleh Yesus sama semua kehendak Bapa. Nah, jadi apa yang kehendak Yesus? Sekarang jadi masalah, kalau kita tahu bahwa apa yang dilakukan Yesus itu sama dengan kehendak Bapa, sekarang apa yang dilakukan oleh Yesus ini? Apa perintah-perintah Yesus ini? Supaya kita tahu untuk melakukannya sehingga kita selamat. Nah, pertama itu pengajaran Yesus, ya. Semua pengajaran Yesus itu adalah pengajaran Bapa. Itulah kehendak Bapa. Dengarkan pengajaran Yesus. Nah, pengajaran Yesus seperti contohnya di khotbah di bukit, Matius 5, ya.
Itu semua khotbah di bukit. Mulai dari ayat 2 sampai 48 dan seterusnya nanti ya, ayat 2 dan seterusnya itu pengajaran Yesus mengenai khotbah di bukit. Itu dengarkan semua pengajaran-pengajaran dia itu adalah pengajaran Bapa, kehendak Bapa. Jadi itu yang harus kita lakukan. Terus kedua, perintah-perintah Yesus. Nah, perintah-perintah dia ini pun harus kita lakukan. Dia ajari kita, dia perintahkan kita. Nah, ini perintah dari siapa? Dari Bapa. Inilah kehendak Bapa. Kalau Yesus bilang ikuti itu, berarti Bapa yang mengatakan juga itu ikuti itu. Nah, jadi semua itu kehendak Bapa. Nah, perintahnya apa? Pertama itu bertobat. Bertobat itu di Matius 3 ayat 2, Matius 3 ayat 2, saudara nanti bisa baca mengenai bertobat. Jadi kita diperintahkan Yesus untuk bertobat supaya bisa mengikut Dia, ya, supaya bisa masuk kerajaan sorga. Nah, hal yang kedua selain bertobat, perintah Yesus apa? Di Matius 28 ayat 18 sampai 20, Yesus mengatakan bahwa pergilah, ya, jadikanlah semua bangsa jadi muridku. Ini amanat agung. Dan Yesus mengatakan baptis dan ajarlah mereka untuk taat. Jadi semua orang-orang yang mau selamat, ya berarti dia harus memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Nah, memberitakan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, inilah perintah-perintah Yesus. Jadi apa yang kita lihat di sini? Bahwa untuk menjadi atau bisa selamat itu, siapa yang bisa selamat? Yaitu pertama yang percaya dan melakukan kehendak Yesus. Karena apa? Karena kehendak Yesus itu sama dengan kehendak Bapa. Ya, perintah Yesus sama dengan perintah Bapa. Nah, terus apa? Setelah kita melakukan perintah-perintah Yesus. Yang kedua, yang bisa kita selamat, kita tidak cukup hanya melakukan perintah-perintah Yesus, ya, pengajaran Dia, tetapi kita harus ada satu lagi, ketaatan. Nah, jadi harus taat, saudara. Makanya di ayat sebelumnya, kalau saudara baca di Matius 7 tadi, ya, sebelum ayat 21 itu ada dikatakan apa? Pengajaran sesat. Makanya dikatakan di situ, ya, orang dilihat dari buahnya, atau pohon itu dilihat dari buahnya. Nggak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Artinya di sini bahwa kalau hanya orang itu sekali-kali atau hanya sesaat aja mengikuti, itu tidak akan membuahkan hasil yang baik. Ya, jadi kalau kita hanya sekali-sekali mengikuti Yesus, tidak akan kelihatan buah yang baik dan tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Nah, ini maksudnya di sini. Nah, kalau di ayat seterusnya, ya, ayat setelah ayat 21 dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan surga tadi, dan seterusnya itu bahwa Yesus mengatakan pada waktunya nanti, pada saatnya aku akan menyatakan kepadamu, enyahlah. Nah, kenapa Yesus bilang begitu? Padahal kalau kita lihat di sini, orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan itu sebenarnya apa? Ya, orang yang percaya. Ini bukan masalah orang yang tidak percaya. Kalau orang yang tidak percaya, kita tidak perlu lagi bicarakan. Tapi kita orang yang percaya ini. Nah, saudara sekalian, kenapa di sini perlu ketaatan? Karena seperti firman ini tadi, walaupun dibilang dia membuat mujizat demi nama Yesus, ya, menyembuhkan orang demi nama Yesus, kenapa Yesus menolak? Kalau ayat selanjutnya saudara baca itu Yesus menolak, enyahlah kata Yesus. Nah, kenapa begitu? Karena tidak ada ketaatan. Ya, saya ada ingat waktu saya pelayanan waktu itu ke Papua. Jadi kita 3 hari pelayanan ke Papua. Nah, di situ terjadi mujizat. Orang yang tidak bisa berjalan, ya, pada saat KKR itu kita doakan, ya, bisa berjalan. Itu mujizat Tuhan. Nah, kalau dilihat dari situ, mungkin bisa orang yang di Papua itu melihat, wah, kita ini pasti sudah selamat. Ya, hamba-hamba Tuhan yang datang melayani ini, oh, ini udah pasti selamat. Belum tentu, saudara. Kalau kami, ya, kami ini yang melayani Tuhan tidak taat, ya, pada saat yang saya bilang tadi, walaupun Tuhan pakai kami untuk melakukan mujizat, ya, orang sembuh, orang lumpuh bisa berjalan, ya, itu tidak menjamin bahwa kami sudah pasti selamat. Ini tergantung bagaimana perjalanan kami selaku hamba Tuhan
untuk terus taat. Taat melayani Tuhan. Kalau hanya sekali-sekali, ya akhirnya walaupun ada mujizat, dipakai Tuhan kita untuk, Tuhan bekerja melalui kita untuk mengadakan mujizat, itu tidak ada pengaruhnya kalau hanya kita taat sesaat. Ya Tuhan bisa bekerja melalui kita. Tapi kalau kita tidak taat seterusnya, keselamatan itu tidak akan kita raih. Jadi saudara sekalian, kita harus tahu siapa yang diselamatkan di sini. Jadi pertama tadi, yang diselamatkan itu adalah orang yang melakukan kehendak Yesus. Melakukan perintah-perintah Yesus. Yang kedua, orang yang taat. Kalau kita tambahkan taat dan setia. Nah, jadi seperti Rasul Paulus bilang. Dia bilang bahwa aku sudah menyelesaikan pertandingan ini sampai garis finish. Tuh, itu sampai garis finish. Artinya apa? Dia melayani Tuhan itu sampai akhir hidupnya, dia taat. Ya, setia pada Tuhan. Dan dia bilang apa? Dan memelihara iman. Nah, jadi Rasul Paulus mengatakan, aku sudah menyelesaikan pertandingan ini sampai garis finish dan memelihara iman. Nah, ini perlu saudara. Jadi kita jangan merasa kita sudah selamat karena ada firman yang di Yohanes 3 ayat 16 itu, setiap orang yang percaya, ya, dia akan selamat. Kita pikir, ya yang penting saya percaya Tuhan Yesus, saya sudah selamat. Tidak begitu. Ya, keselamatan itu bukan harga murah. Keselamatan itu seperti Yesus bilang, kalau engkau mau mengikut aku, pikul salib. Jadi keselamatan itu kita siap untuk mengikut Yesus. Nah, kalau kita mengikut Yesus, berarti kita harus pikul salib. Segala penderitaan apapun yang akan kita lalui nanti, kita harus tetap setia, taat. Ya, jadi jangan kita menjadi orang Kristen yang masih bayi. Kalau orang Kristen yang masih bayi rohani, ya begitu ada pergumulan langsung dia pikir, oh karena Tuhan membenci atau Tuhan marah kepadanya. Bukan seperti itu, ya. Jadi Tuhan itu bisa mengajar kita untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas iman kita. Saudara dan saya kalau tidak ada permasalahan, belum teruji kalau saudara itu sabar. Kalau tidak ada di situ persoalan, kita tidak tahu kalau kita itu benar-benar ya sabar terhadap apa yang terjadi. Atau taat kepada Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita tidak ada masalah ya tentu ya sama aja seperti kapal atau nahkoda kapal. Waktu dia mengemudikan kapal itu di tengah laut, tidak bisa dikatakan nahkoda itu jago atau hebat mengemudikan kapal kalau hanya di laut yang tenang. Tapi bagaimana kalau gelombang itu besar datang, tapi dia tetap bisa mengemudikan kapal itu berjalan di jalan yang terus itu berjalan tanpa terbalik, tapi terus berjalan. Nah itulah kita pun di dalam kita kekristenan kita kalau ada permasalahan, ada pergumulan, ada tantangan, ya itu hal-hal yang biasa. Kita harus kuat dan tetap memelihara iman kita. Dan Yesus sudah menyatakan bahwa kalau ada pun pencobaan-pencobaan yang kita alami, itu tidak melebihi kekuatan kita. Jadi maksudnya apa? Selama itu terjadi diizinkan Tuhan bagi hidup anak-anaknya yang percaya kepadanya, dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya itu. Dia tetap menyertai, memberikan kekuatan untuk bisa ya melalui segala percobaan-pencobaan itu. Nah, maka kita harus percaya dan terus melekatkan diri kepada Tuhan. Jadi saudara kekasih Kristus, kita sudah tahu siapa yang diselamatkan. Ya, tentu pertama orang percaya Yesus. Ya, yang percaya Yesus berarti kalau dia percaya, berarti tindakan selanjutnya dia melakukan apa yang dikatakan Yesus. Itu namanya percaya. Jadi tidak hanya percaya hanya di mulut, tetapi tindakan, perbuatan itu semuanya harus sesuai dengan orang yang kita percaya. Ya, sama kayak kalau kita umpamanya berjalan di tebing, ya. Kalau kita percaya kepada orang yang memegang kita, ya kita pasti tetap berjalan.
kita tidak diam. Kita tetap berjalan, tapi kita percayakan bahwa orang yang memegang kita itu pasti menyelamatkan kita. Nah, demikian kita juga percaya kepada Yesus itu tidak hanya diam, tapi kita tahu apa yang Tuhan katakan, ajarkan seperti tadi, ya, apa yang perintah-perintah Dia itu kita ikuti. Itu namanya percaya. Jadi kalau dikatakan orang Kristen, berarti Anda dan saya ya harus taat. Arti Anda dan saya itu harus memberitakan firman. Jadi jangan dianggap pemberitaan firman itu hanya oleh hamba-hamba Tuhan. Melayani itu bukan hanya di gereja, tetapi setiap kehidupan kita itu adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Baik di sekolah, baik di kampus, baik di pekerjaan, di komunitas, kita bisa melayani Tuhan. Dengan cara kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan itu semua dari Tuhan, dan kita terus menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan dengan penuh kasih. Nah, ini, jadi yang selamat itu jelas, yang percaya dan yang taat kepada Yesus Kristus. Taat, ingat taat ya, bukan sekali-sekali. Nah, makanya di firman Tuhan dikatakan mengenai yang taat ini tadi, dikatakan di Ibrani ya, Ibrani 5 ayat 9, dikatakan begini, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ini maksudnya Yesus, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Garis bawahi, yang taat kepadanya. Jadi dia itu, Yesus itu menjadi pokok keselamatan kita kalau kita taat kepadanya. Nah, jadi jelas ya. Saudara sekalian kasih Kristus. Hari ini kita belajar siapa yang diselamatkan. Hari ini kita belajar, kita tahu yang diselamatkan, yang percaya kepada Yesus, yang taat kepada Yesus. Mengikuti perintahnya, mengikuti ajarannya. Nah, mulai itu praktekkan dalam hidup kita. Ya, kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang pasif. Kita harus aktif. Ya, aktif memberitakan firman. Aktif untuk melakukan firman. Aktif untuk mengikuti teladan Yesus. Sehingga apa? Sehingga kita bisa selamat. Nah, saudara kekasih Kristus, demikian firman Tuhan ini. Sebelum kita akhiri, saya berdoa bagi saudara-saudara yang mendengarkan firman ini, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, ya. Dan apapun menjadi pergumulan saudara, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, segala pergumulan Anda dijamah Tuhan, ya, diberkati Tuhan supaya semua pergumulan Anda itu diberikan jalan keluar dan Anda dimampukan untuk terus mengikut Yesus dengan setia. Demikian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memberkati.